Halo pemirsa, kembali lagi bersama dengan saya, Dr. Dona, di program Cantik yang secara khusus membahas tentang kecantikan di bidang estetika medis. Dan kami selalu menghadirkan narasumber yang sudah berpengalaman di bidangnya. Inilah program Cantik, Beauty is for Everyone. Nah, telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu dokter estetika yang sangat berpengalaman, ya. Beliau juga adalah seorang yang sangat ahli melakukan prosedur akupuntur. Jadi pengalamannya sudah sangat lama ya, yaitu dokter Shirley. Halo dok. Halo dokter Apa Dona. kabar? Cantik Baik. banget nih dok. Kelihatan Cantik fresh banget ya. Aku suka banget sama dressnya. Thank you dok. Dokter juga cerah banget nih ya. Warnanya warna lime ya dok ya, bajunya nih. Putih lagi ya, jadi makin cerah. Kontras. Oke. Nah, kita hari ini akan membahas lagi tentang kerutan dok sebenarnya. Di segmen sebelumnya kita pernah juga sih bahas mengenai kerutan ya, tapi memang fokusnya adalah ke kerutan statis. Nah, kali ini kita mau bahas tentang kerutan dinamis nih, Dr. Shirley ya. Nah, mungkin kita dari apa sih dok kerutan dinamis itu gitu ya. Terus kemudian bedanya apa dengan kerutan statis? Jadi kalau kerutan dinamis itu kerutan yang timbul akibat adanya kontraksi otot-otot wajah. Oke, Gitu. kontraksi otot wajah ya dok ya. Karena otot-otot yang bergerak, berkontraksi, maka kerutan itu timbul. Gitu. Ketika kita sedang berekspresi, contohnya kita tersenyum, lalu mengernyit, Mikir gitu ya. mengernyit, ada di sini nanti. Lalu kita angkat alis, nanti ada di sini garis-garisnya. Gitu. Oh gitu. Jadi harus ada ekspresinya Ada dulu. ekspresinya dulu, baru timbul Baru namanya timbul kerutan dinamis. dinamis Karena ya. dia adanya pergerakan otot. Oke, jadi kuncinya adalah pergerakan otot ototnya. yang nyebabin terjadinya bentuknya garis kerutan. Nah, kalau misalnya dari perbedaan ini dok dengan kerutan statis, bedanya apa tuh? Kalau yang statis itu ketika kita sedang istirahat, dalam keadaan istirahat wajahnya tidak bergerak, kerutannya udah terlihat. Oke, Gitu. jadi udah kelihatan Udah kelihatan tanpa adanya ekspresi. tanpa adanya ekspresi. benar. Nah, tapi berarti kalau gitu kerutan ekspresi itu bahkan pada orang muda pun bisa kita lihat ya dok ya kalau gitu ya? Bisa. Bisa ya, sedangkan kalau kerutan statis lebih banyak berarti pada orang tua Pada dong orang ya? tua kebanyakan. Oke, karena faktornya berbeda ya penyebabnya ya. Yang satu karena pergerakan otot, kalau statis lebih ke Atau lebih ke kalau sedang wajahnya dalam keadaan istirahat, tidak istirahat bergerak. ya. Berarti lebih ke aging gitu ya dok ya, Lebih ke orang-orang aging. tua berarti ya, para pemirsa yang banyak sekali temukan kerutan statis. Nah, kalau dari segi area nih dok, ya kerutan dinamis itu di area mana aja sih biasanya kita temukan? Pada wajah ya, kerutan dinamis itu bisa di area dahi. Oh, area dahi. Forehead. Itu nanti ada garis-garis horizontal di sini. Kalau kita sedang angkat alis kayak gini. Oh, oke. Jadi Ada nggak ya ini ya? kayaknya udah rata dok. Udah botox mungkin nih kayaknya ya dok ya. Udah. Udah ngerjain botox. Oke, jadi sebenarnya berarti kerutan garis horizontal di dahi ini bisa statis bisa dinamis ya dok ya? Bisa Kalau statis, gitu bisa ya? dinamis. Oke, berarti tergantung ya kalau yang munculnya karena ekspresi otot ada pergerakan itu Ada yang pergerakan dinamis. otot, kita naikin alis begini, itu namanya yang dinamis. Dinamis, tapi kalau Kalau udah tanpa pergerakan, udah muncul, udah kelihatan, itu yang statis. itu yang statis. Jadi dua-duanya muncul di area yang sama ya dok ya, di Betul. dahi. Terus di mana lagi dok kira-kira yang sering Atau muncul? di sini, di antara alis. Oke, di antara alis Garisnya ini. vertikal biasanya. Ekspresi apa tuh dok biasanya? Mengernyit. Iya. Angry bird. Oh, angry bird. Ekspresi angry bird. Ekspresi marah gitu ya dok ya. Marah gitu. Kebentuk lah tuh ya kerutan di sini. Makanya jangan marah ya para pemirsa ya, supaya nggak sering kebentuk kerutannya gitu kan. Terus area mana lagi dok? Lalu sekitar mata atau di ujung mata biasanya. Oh, di ujung mata. Biasa karena kita tersenyum, senyum yang kuat, sini ada kerut. Ada kerut. Atau tertawa. Ah gitu. Dan sebenarnya kerutan dinamis ini lama-lama tuh ikut berkontribusi nggak sih dok ke kerutan statis juga? Bisa. Jadi lama-lama kalau nggak di-treat dengan baik, didiamkan saja karena proses aging lama-lama bisa jadi statis. Ah, jadi berkontribusi lama-lama kerutan statisnya jadi malah lebih cepat Jadi malah terbentuk. lebih cepat, iya. Oke, wah kalau gitu berarti sebenarnya para pemirsa ya kalau kita mau menghindari munculnya kerut, berarti mendingan gak usah ekspresi. Wajahnya poker face berarti. Ya diem aja gitu ya, nggak ada ekspresi, nggak senyum gitu ya, nggak angkat alis, nggak mikir gitu ya. Jadi nggak berekspresi ya. Serba salah ya. Serba salah ya jadinya ya. Justru kalau ekspresi malah jadi ngebentuk banyak kerutan Untuk banyak, ya. iya. Oke, siap dok. Berarti itu areanya ya dan perbedaannya. Nah, kalau misalnya perawatan sendiri dok, mungkin ada nggak yang bisa kita lakukan nih untuk
Mencegah, Kalau kalau untuk di rumah mencegah gitu? di rumah Mm-mm. biasa kita pakai tabir surya atau pakai krim-krim yang Ya, ya. melembabkan kulit. Oh, Karena kalau oke. kulitnya kering juga cenderung keriputnya Makin jadi lebih kelihatan cepat. ya? Iya, lebih Oh. cepat juga tuh timbulnya. Jadi kalau misalnya kita kulitnya kering, kalau ada saat kita ekspresi malah kerutannya akan Lebih lebih kelihatan. lebih Iya. kelihatan ya? Dibanding dengan orang yang punya oily skin. Gitu. Gitu. Jadi meskipun ekspresi tapi kulitnya kering, ternyata lebih jadi terlihat, iya, kelihatan jadi lebih dalam ya, kelihatan lebih dalam. nyata kelihatannya. Nah, selain penggunaan tabir surya dan moisturizer, mungkin ada nggak dok yang bisa kita lakukan lagi kalau di rumah? Kalau di rumah ya, mungkin hindari kebiasaan-kebiasaan mengernyit, karena biasanya tuh dari kebiasaan ya. Sedikit-sedikit kita suka gini, Tanpa begini, sadar tanpa gitu ya? sadar, atau baca, mungkin karena matanya kurang lihat, bacanya jadi begini. Kalau itu berarti harus ke dokter mata ya dok ya? Jadi ngefek juga tuh. Iya, bener. Jadi ekspresi-ekspresi yang tanpa sadar Tanpa sadar, kita temukan gitu ya di area tanpa sadar tersebut. kita begitu. Padahal nggak bermaksud sih untuk berekspresi seperti itu dengan sendirinya. Itu banyak sekali begitu. Banyak yang kayak gitu ya. Tapi kalau yang lain-lain dok, mungkin penggunaan kayak sekarang kan banyak ya skincare yang misalnya bahannya kayak retinol, ceramide, Bisa. itu juga bisa dipakai. Itu bisa dipakai untuk mencegah juga supaya nggak jadi statis. Jadi ya, supaya tidak berkelanjutan menjadi nggak kerutan berkelanjutan. statis. Jadi seperti ceramide, HA itu melembabkan ya, yang fungsi untuk melembabkan. Kalau retinol juga kan untuk anti aging juga, ada anti agingnya di situ, jadi dia menghambat proses aging. Bisa turnover gitu ya, bisa turnover kulitnya, Ya, jadi regenerasi untuk lebih. merangsang kolagen juga. Itu. Oke, jadi tampilannya lebih samar gitu ya dok ya. Betul. Nah, kalau berbicara mengenai treatment di rumah, berarti sebenarnya kalau kita lakukan rutin skincare rutin, menggunakan serum anti-aging, masker gitu ya, dengan rutin hidrasi kulit dengan baik, pelindung tabir surya yang cukup, berarti sebenarnya bisa ya dok ya kita menghindari Bisa menghindar. munculnya. Jadi untuk menghambat, untuk memperlambat proses aging. Ah, Kalau aging kan pasti ya. kalau udah ini pasti ada sih, pasti. Tapi kan untuk memperlambat, untuk mencegah adanya kerutan-kerutan supaya lebih lambat lah prosesnya. Lambat prosesnya ya, dibandingin dengan Jadi lebih samar. lebih kerutannya. samar. Itu bisa. Oke dokter Shirley, wah tadi kita seru banget nih. Jadi ada kerutan statis, ada yang dinamis ya. Dan khusus hari ini kita bahas yang dinamis nih para pemirsa. Tapi kita break dulu sejenak ya dokter Shirley gitu. Kita akan masih melanjutkan lagi pembicaraan kita ya, yang lebih seru lagi. Tetap di program Cantik, Beauty is for Everyone. Oke, baik pemirsa, kita kembali lagi di program Cantik. Kita akan melanjutkan perbincangan dengan Dr. Shirley. Tadi kita sudah membahas nih mengenai kerutan dinamis ya dok ya. Ada memang beberapa area yang tadi sudah disebutkan oleh Dr. Shirley yang sering ya dok ya ada kerutan statisnya nih di dahi ya, di area sekitar alis, di sudut mata juga gitu. Nah kalau berdasarkan pengalaman Dr. Shirley sendiri nih dok, kira-kira area mana sih dok yang paling pertama kali muncul kerutannya tuh paling banyak di daerah mana? Paling banyak. Biasa tiap orang beda-beda tuh. Oh beda-beda Ada ya setiap orang ya? Ada pasien yang datang karena kerutannya di dahi, ada yang di mata, ada yang di antara alis. Oh gitu. Jadi beda-beda. Itu tergantung dari kebiasaan pasien juga. Mungkin kalau pasiennya sering mengernyit, kerutannya lebih di sini. Atau pasien sering begini, kerutannya lebih di atas. Atau yang sering senyum, sering tertawa, kerutannya di sekitar mata, padahal ramah ya. Iya, berarti kan sebenarnya kalau suka senyum kan ramah ya sebenarnya. Tapi justru malah lebih cepat kerut ya. Lebih cepat kerut. Jadi sebenarnya tergantung area mana yang paling sering digunakan untuk ekspresi gitu ya. Jadi berbeda-beda untuk setiap orang. Nah, kalau tadi kita bicara mengenai terapi di klinik, di rumah, kalau di klinik nih dok, kira-kira kalau kerutan dinamis ini bisa diapain kalau di klinik? Kalau di klinik biasanya kita botox ya. Kita botox. Nggak asing deh, botox. Oh iya sih, pasti pemirsa juga udah banyak yang denger ya mengenai botox. Nah sebenarnya botox ini apa, Dok Shirley? Mungkin bisa kasih sedikit gambaran mengenai botoxnya sendiri itu apa? Jadi botox sendiri ya, dia itu kerjanya dengan kalau di otot, kalau untuk otot ya, untuk kerutan, dia untuk merelaksasi kerja otot. Jadi otot tuh lebih rileks, lebih otot tidak relax. berkontraksi. Makanya ketika kita setelah di botox, kalau kita ada pergerakan otot berekspresi, kerutan itu hilang.
Ah, Karena ototnya jadi lebih males otot jadi lebih males buat kontraksi. buat kontraksi. Ototnya bobo. Ototnya bobo. Ini bahasa dokter Sheila lucu-lucu ya, ototnya bobo katanya gitu ya. Karena relaksasi otot akibat dari si cara kerja botox Cara itu kerja ya, botox itu. menghambat ini ya Jadi dok ya. menghambat neurotransmitter, pelepasan neurotransmitter pada otot. Pada otot. Nah tapi apakah sebenarnya botox itu apa sih dok? Produk, cairan, apa jelly, apa gimana dok gitu? Oh, produknya sendiri. Karena kan mungkin Biasa pemirsa juga belum ada bentuknya- gambaran oh, ya. belum. Belum nggak ada gambaran nih pemirsa nih biasanya nih kan. Bentuknya biasa dalam vial, bubuk. Oh bentuknya dalam vial, Biasa bubuk, ya warnanya putih atau kadang nggak kelihatan ya. nggak kelihatan, jadi kayak botol kosong gitu Botol ya dok kosong, tapi sebenarnya itu ada isinya. ya? Isinya Botulinum adalah toksin. botulinum toksin Botulinum toksin isinya. Berarti kalau toksin berarti kan racun ya dok ya? Ya. Nah itu gimana tuh dok? Kenapa isinya jadinya racun ya? Tapi kerjanya relaksasi otot. Gitu. Karena itu biasanya kalau dulu kita menggunakan botox itu untuk pengobatan, gitu. Oke. Untuk pengobatan, jadi nggak cuma untuk kosmetik doang, nggak cuma untuk estetik, jadi cuma untuk estetik. pengobatan juga Oke. sebelumnya awal-awal. Awal-awalnya justru dicobanya tuh Kan ada, iya, tapi untuk- kan ada dosisnya sendiri, jadi termasuk oke. aman. termasuk aman ya, karena ada perhitungan dosisnya. Ada dosisnya, betul. Oke. Nah terus kalau dari sumbernya sendiri si botulinum toksin ini dari mana dok source-nya? Apakah dari apa nih, virus kah atau bakteri atau apa dok? Dari bakteri sih, Dari bakteri ya. Jadi si bakteri ini justru malah digunakan sebagai pengobatan. digunakan sebagai pengobatan. Jadi toksin dari bakteri ya Toksinnya. sebenarnya ya. Betul. Cuma bentuknya tersimpan di dalam Di dalam vial ya, botol vial kaca gitu dalam kan. bentuk bubuk. Dalam bentuk bubuk. Nanti bisa disuntikin gitu ya. Iya. Nah, kira-kira tadi kan untuk relaksasi otot dok, kira-kira ada nggak sih indikasi lain daripada injeksi botulinum toksin di luar Bisa otot gitu untuk misalnya? hiperhidrosis. Oh, Ya, hiperhidrosis. jadi untuk keringat yang berlebih untuk di ketiak, misalkan itu bisa gitu untuk mengurangi keringat di area ketiak. Jadi kita suntikinnya juga di area itu. Gitu. Wah, bisa jadi solusi dong ya berarti buat remaja-remaja yang betul. kan banyak nih remaja yang aktif ya. Jadi ketiaknya suka basah. Jadi Untuk bisa mengeringkan, jadi kering. jadi kering. Jadi kering. Atau untuk sakit kepala, Oke. migrain, ya sakit kepala juga bisa botox. Nggak bisa botox. Oke, ternyata sakit kepala bisa ya, untuk keringat berlebih Keringat bisa. lebih bisa, untuk melepaskan otot, misalkan juga untuk yang mau punya lehernya jenjang, itu juga bisa dibotox. Oh gitu, jadi punya leher Barbie bisa dok. Ya, oh leher Barbie ya istilahnya. Jadi dia lebih jenjang gitu Lebih ya, jenjang. lebih slim. Lebih slim bentuknya, Oke. bisa dibotox juga. Bisa dibotox juga. Dan masih banyak indikasi lain gitu Masih ya dok banyak, ya. Gitu, dengan cara kerja tadi merelaksasi otot. Nah, tapi yang aku denger nih dok ya, banyak juga para pemirsa tuh yang takut dengan botox gitu. Yang sering kali tuh malah bilangnya gini, dok kalau misalnya aku suntik botox, nanti aku kaku nggak mukanya? Terus kayak patung, ekspresi susah gitu ya. Malah ya gitu, kayak poker face aja gitu loh dok ya, tidak bisa berekspresi. Nah, menurut tanggapan dokter Shirley gimana? Ya, itu banyak sih pasien yang bilang gitu, karena takut, banyak yang masih takut dengan botox. Padahal botox itu sebenarnya udah familiar sekali ya kita Iya, dengar. benar sebenarnya. Ya, banyak yang masih takut karena mungkin takut kaku. Mungkin ada pengalaman temennya di botox, terus kaku, alisnya nggak bisa naik sama sekali, atau asimetris, senyumnya jadi nggak sama, jadi susah senyum, itu juga ada kayak gitu. Makanya emang harus konsultasi dulu dengan dokter, lalu dokternya juga harus yang berkompeten untuk botox ya. Oke. Karena masing-masing ada lokasinya, harus ada dosisnya sendiri, harus tepat. Harus gitu. tepat. Jadi yang bikin jadi malah susah ekspresi itu gara-gara apa dok biasanya? Biasa gagal lokasi penyuntikan, Lokasi atau penyuntikan. dosisnya. Atau dosisnya. Kebanyakan gitu dok maksudnya, apa gimana? Dosisnya, ya dosisnya terlalu banyak. Jadi ototnya terlalu pules tidurnya. Terlalu pola tidurnya. Kebanyakan dosis jadi Kebanyakan terlalu dosis. ini ya, terlalu apa? Terlalu istirahat dia gitu ya. Jadi males ya dok ya. Ototnya makin males bergerak, jadi bisa. Jadi sebenarnya bisa menyebabkan wajah kita jadi agak kaku ya dok Bisa ya. jadi kaku. Bisa jadi kaku. Cuman ya itu tadi tipsnya, para pemirsa harus konsultasi dulu dengan dokter dan tentunya harus ditentuin ya dok ya lokasi yang tepat, injeksinya di mana sama dosisnya juga penting ya ternyata gitu. Nah kalau misalnya kita bicara mengenai botox sendiri dok, nah
Sebenarnya aman nggak sih dok penyuntikan botox? Itu juga sering banget aku dapetin gitu ya, pasien atau ya pemirsa nanya gitu, aman nggak sih dok menyuntikan botox? Apalagi kan botox ini kan dengar-dengar nggak bertahan selamanya nih, ya kan? Berapa lama sih dok kira-kira ketahanannya dan berapa waktu pengulangannya gitu? Biasa ketahanan botox itu kalau baru awal penyuntikan mungkin 4 bulan. 4 bulan. 4 sampai 6 bulan. Tapi semakin lama biasanya tuh semakin awet tuh botoxnya. Ya, biasa 4 sampai 6 bulan, setahun 2 kali lah. Setahun 2 kali lah ya. Jadi kita bisa bilang nyuntikin botox setahun 2 kali. Setahun 2 kali aja. Oke dok, kita masih akan ngobrol lebih lanjut lagi mengenai treatment botox ya para pemirsa. Tapi kita harus jeda dulu ya untuk melihat pariwara berikut ini, tetap di program Cantik Beauty is for Everyone. Oke, baik pemirsa, kembali lagi di program Cantik. Kita akan terus membahas mengenai treatment botox ya dok ya, injeksi botox nih. Dan tadi udah seru banget ya kita ngomongin botox, dan ternyata memang botox ini dianjurkannya setahun itu Setahun 2 kali ya, setahun 2 kali pengerjaan. Jadi bukan dikerjain setiap bulan ya dok Shirley ya. Ya, kita masih bahas nih tentang mitos dan fakta seputar botox. Nah, aku juga pernah dapat nih dok, ada pasien yang nanya, dok kalau misalnya setelah injeksi botox gitu ya, terus kalau misalnya nanti senyumku jadi miring gitu ya, ataupun mataku jadi agak turun gitu, nah itu bisa hilang nggak atau gimana? Atau efek botox tuh paling bagus setelah kapan sih dok gitu? Nah, jadi ketika kita setelah botox, efeknya tuh nggak langsung terlihat. Oh, nggak langsung terlihat. Jadi ada waktunya. Ada waktu tunggu. Itu sekitar 10 sampai 14 hari. Oke, jadi ada waktu tunggu ya, Ada waktu catet tunggu. ya. Jadi botox nggak langsung terlihat, jadi tunggu 10 sampai 14 hari baru itu full resultnya. Oh, jadi final resultnya itu Final resultnya tuh segitu, 10 sampai 14 hari. Oke, jadi nggak Harus langsung sabar. Harus sabar ya, jadi nggak langsung suntik tiba-tiba kerutan jadi hilang gitu ya Iya, dok ya. harus sabar, nunggu. Oke. Gitu. Dan itu bertahannya ya sekitar 4 sampai 6 bulan biasanya. 4 sampai 6 bulan. Nah, kan kalau 4 sampai 6 bulan berarti ada berbeda-beda ya dok ya setiap orang ya. Berbeda-beda tiap orang. Yang mempengaruhi itu apa dok? Yang mempengaruhi efek botox jadi pada orang ini jadi lebih sebentar atau ada yang jadi lebih lama gitu. Biasa pertama karena ototnya, kontraksi ototnya. Ada yang kontraksinya kan ringan. Iya. Garisnya, wrinkle-nya juga, lainnya tuh tipis. Ada juga yang dalam. Oh, oke. Dan tergantung lagi dosis juga. botoxnya, iya. Oh, Dosisnya juga, dosis juga mempengaruhi ya untuk dia baliknya cepet nggak gitu. Kalau dosisnya emang kurang, mungkin dia lebih cepat. Atau yang tadi kenapa mata terasa lebih berat ya kadang-kadang. Mata berat atau senyumnya miring, itu bisa karena migrasi botoxnya itu lebih turun. Karena kan kita penyuntikan di dahi misalnya untuk ini kerutan dahi. Iya. Jadi lebih ke bawah, Area migrasi bawah area gitu bawah ya. mata. Jadi efeknya ke area sini. Jadi matanya terasa lebih berat. Tapi jangan khawatir, nanti itu akan hilang dengan sendirinya. Jadi efek daripada botox tuh kalau ada mata yang kelihatan kayak lebih berat atau matanya kelihatan ngantuk, kelopak mata yang nggak bisa buka, senyumnya aneh tuh sebenarnya bisa hilang sendiri ya dok ya? Itu bisa hilang. Berapa lama tuh dok biasanya? Biasanya ya sampai efek botoxnya hilang, itu hilang sendiri. Hilang Atau sendiri. kalau mau diperbaiki ya disuntikin lagi botox di area lain. Bisa juga disuntikin Bisa botox, diperbaiki. dengan penyuntikan di area penyuntikan lain, atau dibiarkan sampai hilang gitu ya. Boleh. Dan setelah hilang itu ada sisa gejalanya nggak dok? Gejala sisa setelah, atau masih ya sebagian tetap aja nggak bisa balik atau gimana? Karena kan sekarang nih sosial media lagi rame nih ya soal penyuntikan botox bikin senyum jadi aneh. Terus bahkan di situ di konten itu dikatakan bahwa hasilnya tuh irreversible gitu, tidak bisa kembali lagi gitu. Apakah benar gitu ya dok? Bisa kembali lagi kok. Bisa biasanya. kembali lagi Jangan ya? khawatir, bisa kembali lagi karena botox tuh bukan selamanya. Treatmentnya bukan untuk selamanya. Jadi bisa balik lagi. Begitu pula dengan senyum yang miring. Misalnya senyum yang miring, nanti bisa kembali lagi. Bisa kembali sama ketika efek botoxnya udah hilang. Iya, betul. Jadi seperti kata Dr. Shirley ya, para pemirsa, jadi efek botulinum toxin itu sifatnya hanya sementara saja. Jadi nggak usah khawatir kalau memang semisalnya terjadi ya penyuntikan botulinum toxin yang mungkin
agak geser ya, produknya agak migrasi sehingga menyebabkan kita matanya jadi agak ngantuk. Itu nggak masalah sama sekali karena biasanya nanti akan hilang bersertaan dengan waktu efek botoksnya hilang gitu ya. Betul, iya. Gitu. Jadi nggak perlu khawatir tuh, itu menjawab. Nah terus dok ada juga yang nanya gini nih bahkan, dok kalau misalnya saya nih lakukan injeksi botulinum toksin berkala gitu ya, berulang ya, nanti kalau efek botoksnya hilang, saya makin banyak nggak sih kerutannya? Atau saya makin kendor nggak kulitnya? Oh iya, banyak yang juga bertanya nanya begitu. Iya, banyak Jadi yang nanya takut begitu. dibotoks gara-gara kata teman saya setelah botoks efeknya udah hilang, kok jadi tambah dalam ya kerutannya. Nah, banyak yang bertanya seperti itu dan takut jadinya untuk dibotoks. Sebenarnya itu nggak begitu sih. Sebenarnya kalau emang efek botoksnya udah hilang, dia akan kembali seperti sebelumnya. Sebelumnya. Gitu. Kemungkinan kenapa dia merasa kok kerutannya tambah dalam ya. Mungkin setelah dibotoks dia suka tuh, wah kerutannya nggak ada. Hilang, Terus begitu licin. botoksnya hilang, dia lupa sama mukanya yang sebelumnya. Jadi dia kalau udah licin gitu ya karena nggak ada kerutan, Karena terus nggak ada kerutan, udah terbiasa, bagus. Begitu efek botoksnya hilang, dia lupa. Terus kalau sebelumnya emang begitu. emang begitu mukanya ya. Jadi emang tipsnya adalah foto secara berkala itu ya dok ya. Sebelum mesti foto before dan after. Afternya gitu ya. Oke, nah kira-kira kalau misalnya kita mau melakukan penyuntikan botulinum toksin tuh prosedurnya gimana dok? Kalau di klinik tuh biasanya dokter bagaimana menentukan, oh nih pasien ini cocoknya botox gitu. Ya, jadi kalau untuk botox yang tadi kita bilang kalau kita lihat itu dynamic wrinkles, biasa kita botox. Itu yang paling bagus ya treatmentnya di botox. Untuk dahi atau untuk area antara alis atau untuk rose fit di mata. Dan kalau dilakukan tiga-tiganya di hari yang sama bisa ya dok ya? Bisa aman, ya, aman. aman ya. Atau bisa juga untuk body line, gitu. Di area-area lain. Area lain atau yang tadi di rahang Ya, facetter. bisa juga rahang ya. juga bisa, tapi kalau rahang tuh bukan untuk rutan ya, tapi untuk yang pipi tirus. Pipi tirus. Itu udah pernah kita bahas juga ya. Betul, pipi tirus. Nah tapi kalau gitu sakit nggak sih dok penyuntikan botox? Penyuntikan botox, yang namanya disuntik jarum pasti ada rasa, gitu. Pasti Jadi kalau ya. emang takut sakit banget, bisa minta anestesi dulu, atau dengan es batu didinginkan dulu ya sebelum penyuntikan. Sebelum penyuntikan. Untuk mengurangi rasa sakit, gitu. Jadi bisa mengurangi rasa sakitnya dengan anestesi Anestesi krim lokal, dulu krim, gitu ya. atau kalau buru-buru nih nggak mau anestesi kan nunggunya lama, Iya. bisa dengan es batu aja langsung. Es batu udah dingin kita suntikin. Jadi sebenarnya prosedurnya botulinum toksin ini penyuntikannya cukup cepat ya dok ya Cepet, berarti ya. Kayak fast service gitu berarti ya kalau di klinik ya. Pasien datang konsultasi. Tinggal disuntikin aja. Kalau nggak mau anestesi tinggal disuntikin aja gitu ya. Meredakan nyerinya pakai kompres es batu. Es batu. Nah setelah penyuntikan botox dok, kira-kira ada nggak pantangannya? Pantangan. Iya. Apa yang harus diperhatikan nih? Gitu. Kalau penyuntikan botox itu pantangannya ada banget. Nah, ada banget tuh penyuntik. Ada banget. Misalkan kalau penyuntikan botoxnya apalagi di dahi ya, area dahi, sini area mata, itu kan biasanya setelah penyuntikan dia ada bentol-bentol dulu. Iya. Itu jangan dimasas atau jangan ditekan-tekan dulu. Oh, nggak boleh ditekan. Nggak boleh ditekan. Palingan itu dimasas tekan 2 minggu ya, sekitar 2 minggu. Lalu jangan berbaring dulu. Oke. Rebahan atau terlalu nunduk. Itu bisa menyebabkan migrasi nanti pada obat botoxnya. Oh gitu. Gitu. Jadi hasilnya nanti beda. Iya. Bisa berubah atau bisa menyebabkan matanya berat. Gitu. Oke, jadi yang penting jangan dimasas. Jangan dimasas sama jangan kena panas, terlalu panas. Jadi treatment yang RF, IPL itu dihindari dulu. Oke, berarti kayak facial, totok wajah, pemijatan area wajah tuh jangan dulu ya. Sampai efek botoksnya maksimal. Sampai efek botox maksimal. Waduh, luar biasa nih Dokter Shirley nih ya. Jadi tadi tuh ya tipsnya ya para pemirsa, botulinum toxin injection, injeksi botox untuk menghilangkan kerutan dinamis itu tidak bermasalah ya, aman dan bahkan kalaupun ada komplikasi, kalau sampai terjadi itu bisa hilang dengan sendirinya. Betul. Itu yang mau kita sampaikan sih, bahwa penyuntikan botulinum toxin aman selama konsultasi dengan dokter yang tepat dan juga indikasinya tepat ya, Dokter Shirley ya. Oke, para pemirsa, kita harus akhiri dulu episode kali ini. Padahal sudah seru banget ya tadi ngobrol dengan Dokter Shirley. Mudah-mudahan kita bisa berkesempatan lagi di lain kesempatan membicarakan mengenai injeksi botulinum toxin. Saya Dokter Donna, Dokter Shirley dan juga seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Inilah program Cantik, Beauty is for Everyone.